Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia. Dan akan digelar selama 9 hari, 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Owner nyobain, rupanya yang masuk angin. Dicoba, ngernyes, bukan keruk, tapi ngernyes. Dia marah. Melempem lah gitu ya. Dibanting tuh kerupuk. Dia bilang apa? Saya ingat banget dah, ditunjuk. Apa katanya? Kamu kalau mau mengantar kerupuk ke sini, itu pastikan dong kerupuk tuh yang benar kamu. Itu yang saya pegang, ditabruk begitu dah. Tapi memang bukan ukuran dan waktunya kita. Karena Allah yang maha baik itu kan ya. Saya berangkat tahun berikutnya. Ya, tapi ya gitu pengalaman kita nggak bareng jadinya hajinya. Ya Allah. Nah, pada saat ada bayi berarti udah pulang haji ya? Gimana tadi? Udah lahirkan dulu, berangkat. Adrian pergi pas saya lagi hamil. Saya pergi pas bayi udah melahirkan. 9 bulan. Oh, berarti ditinggal bayi. Jadi nggak bisa lanjut lagi. Itu kisah juga. Aduh, 1 liter air mata. Mana lagi 9 bulan loh. 9 bulan Jadi lagi stop. ASI. Ya Allah. 9 bulan. Tapi ya lagi tuh air mata. Mana ya orang mau berangkat haji kan, ya Allah jangan-jangan nggak pulang lagi. Iya. Makanya itu cukup waktu itu memberatkan. Waktu itu aku cuma minta, bukan ke Adi, aku telepon mamaku. Bilang, "Mah, Desi mau pergi. Desi mau titip Sheza. Mama bisa apa enggak?" Gitu. Kalau mama bilang mama bisa, Desi berangkat. Gitu. Jadi maksudku memastikan bahwa ada, kalau suami bukan yang nggak percaya, tapi kan mama lebih kalau mama bilang bisa, mama bisa Desi titipkan, Desi berangkat. Kalau mama berat, Desi nggak berangkat. Mama bilang, itu tuh lagi di parkiran aku mau tes kesehatan, mau cek jantung, maksudnya mau cek apa enggak nih. Di parkiran aku telepon mama dulu, semua bilang udah bismillah berangkat. Oh ya udah oke. Jadi mau masuk langsung berangkat itu. Baby ditinggal, mandi darah, mandi air mata. Iya, mata lagi deh. Banyak lah artinya memang ya romantikanya, suka dukanya dalam keluarga kita itu, ya gitu. Itu yang mahal. Iya. Teman-teman, itu yang mahal. Saya juga dengan Musajat banyak sekali kisah-kisah yang air mata, tawa. Bagaimana saya pernah jualan kerupuk. Kalau udah tadi kan begitu keluar udah punya tabungan. Iya. Udah sama Mbak Desi, baru nikah, udah punya tabungannya 300 juta. Kita begitu lulus pengangguran Nabi kan. Tapi saya jualan kerupuk. Iya, saya jualan kerupuk kulit ikan patin. Jadi kalau malam itu saya ngelilin gini, dililin. Tahu ikan patin ya? Tahu. Jadi ikan patin itu dagingnya diambil, kulitnya itu dijemur. Kalau udah siang tuh kering kan, digunting. Nah, malam tuh digoreng. Nah, gorengnya kan pakai sumbu kompor yang hok. Yang sumbunya itu ditarik-tarik gitu. Itu kita malam ngegoreng. Nah, rupanya pernah sumbunya itu ada yang jatuh. Saya hembus, meledak, ininya hitam semua. Ya Allah, kita ngelilin ya Mi. Kalau lapar, ya lulusan IPB. Dan lulusan terbaik IPB. IPK-nya 3,95. Bukan 3,5, 3,5 cum laude, 3,95. Nilainya A semua. Ya, jadi ya saya nggak punya kerjaan. Tiap hari kerjanya apa? Karir.com. Jobs Debi. Diterima, diterima bank. Saya bilang enggak. Diterima asuransi. Enggak. Diterima apa lagi? Antum dari dulu udah mantap gitu ya sama istri. Memang sudah dakwah, tapi kan pingin kerjaan kantor karena nggak ada pemasukan. Betul. Akhirnya ya udahlah dagang lah. Ustadz Felix main ke rumah, dia paling dekat dengan saya, main ke rumah. Loh, Kang kok banyak minuman saset itu loh yang rasa buah itu. Gak usah sebutin mereknya, ntar iklan. Nah, loh kok ya kan saya jualan, Lik. Jadi kalau siang saya jualan di masjid alumni IPB yang sekarang di Botani Square. Tahu ya. Nah, itu saya jualan buku. Kalau malam masukin plastik, kalau maksudnya pagi Ustadz yang beneran ikut jualannya. Iya. Jadi memang jualan di emperan udah. Jadi bagi kami bawa buku. nggak malu. Kebetulan ada teman kita tuh yang jangan punya, malu, yang penting halal. Itu jangan malu karena kadang-kadang urusan IPB malu. Iya. Pakai motor Honda Legenda. Astrea Legenda tahu ya, harganya cuma 1.500.000. Tek masukin ke restoran. Saya inget banget waktu itu mau ngasih sampel
kan kerupuk itu sebelum ditaruh di restoran kasih sampel dulu sama ownernya. Owner nyobain, rupanya yang masuk angin. Dicoba, ngernyes, bukan kerauk, tapi ngernyes. Dia marah. Melempem lah gitu ya. Dibanting tuh kerupuk. Dia bilang apa? Saya ingat banget dah, ditunjuk. Apa katanya? Kamu kalau mau mengantar kerupuk ke sini, itu pastikan dong kerupuk tuh yang benar kamu. Itu yang saya pegang ditabruk begitu dah. Saya bilang, ya Allah, antum nggak tahu itu yang antum begitu tuh Fatih Karim loh. Bayangin antum. Mungkin nonton. Masya Allah, jangan-jangan nonton dia sekarang. Saya nggak tahu. Semoga dapat hidayah. Masya Allah. Akhirnya saya kutipin dah, saya nangis dah, saya kutipin. Saya bilang, Pak, Bapak boleh menghina saya Pak, tapi saya jualan kerupuk demi anak saya, lagi hamil kan. Jadi masukin kaleng Milo, 1.000 perak, ngambilin 1.000 perak, ngapa? Umi mau rendang, rendang aja nggak bisa beli dah. Kenapa? Saking susahnya. Jadi sebenarnya kisah kita itu ingin cerita ke teman-teman bahwa rumah tangga di awal-awal itu memang penuh kesabaran. Sama seperti menanam, ada bijinya, tumbuh, sabar, nggak mungkin langsung durian buahnya segini, pohonnya segini langsung buah, enggak kan? Nah sekarang udah panen, anaknya sudah mau kuliah, kemudian yang lain hidupnya juga sudah mapan, sudah tenang, jadi teman-teman harus punya proses semuanya. Akhirnya saya pernah tergoda akhirnya kerja kantoran. Oh sempat juga? Pernah kerja di alat berat, ya, di Tanjung Priok. Pernah juga, namanya Jakarta Islamic Center, tahu kan ya? Koja Utara. Tiap hari dah, pergi pagi pulang malam. Sana, ya? Nah tuh 17P, tahu 17P? 7P, tahu 7P? Apa? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan. Aduh ya Allah, 17 benar ya? Enggak, tambah lagi, potong pajak lagi. Akhirnya apa, saya mutusin Dami, kita bisnis aja. Mulai kita punya bisnis sate Kabayan. Sate Kabayan tuh jadi gini, motor belakangnya ada gerobaknya. Yang itu kayak jualan bakso Malang. Nah, tapi saya sate. Saya jualan sate pakai bel. Sate ayam, sate kambing, sate Kabayan. Teriak saya gitu? jualan. Enggak pakai rekaman. Kan lewat komplek biasanya. Sate, saya tuh jualan sate. Kipas sate. Ibunya beli, Pak, sate Pak. Ya Bu, sate kambing, sate ayam. Demi apa? Untuk besarin anak. Kenapa? Bagi saya, haram hukumnya saya menyulangi anak istri dari uang haram. Nggak mau. Efeknya apa? Kesolehan anak. Baktinya istri. Itu apa? Itu efek dari uang. Hati-hati antum. Akhirnya gimana? Jualan sate. Ditipu. Iya, betul. Ya, tukang satenya harganya 17.000, dia jual 20.000. Tahu dari mana? Yang beli nelfon. Dia bilang apa? Pak, satenya naik ya, sate ayam. Kenapa? Kok 20.000 bisa 17.000? Kan enggak, 17.000. Rupanya dia jual harga gelap. Akhirnya apa lagi? Motor saya dijual orang. Loh, kok bisa? Ya, pura-pura hilang motornya. Pak, motor hilang Pak. Nangis beneran. Ya Allah, motor hilang di mana? Hilang Pak. Jadi gerobak sate kan saya turunin, terus motornya hilang Pak. Ternyata apa coba? Temannya bilang, Pak, bukan hilang, dia jual Pak. Tapi kan surat-suratnya? Ya, namanya orang-orang motor bodong aja nggak ada ya yang mau nampung. Akhirnya juga apa? Jatuh sate kita. Terus apa lagi? Saya jualan lagi di pinggir jalan sate. Nyari 100.000 teman-teman. Susahnya minta ampun. Akhirnya apa lagi? Kerja di sebuah lembaga wakaf. Gajinya ada 600.000. Jakarta Bogor. Itu tahun berapa sih? 2006. Enggak, 2007, 2008. Jadi teman-teman semuanya, beliau punya kisah, saya juga punya kisah. Artinya pasti semua orang punya kisah. Ya kan? Cuma antum melihatnya, wah, Adrian Maulana. Wah, Mbak Desi, keren ya. Wah, Fatih Karim umur saja. Tapi itu semuanya dibangun dari kisah, cerita. Dan itu yang indah, itu yang mahal. Akhirnya apa coba? Tiap hari dah. Itu apa namanya? Kalau bawa begini tuh apa namanya? Kalau makan tuh? Kalau romal apa? Bawa ini bawa bekal tiap hari dimasakin telur ceplok atau telur pedas atau telur goreng, pokoknya telur sama rendang kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang pakai dencis kaleng. Ya, kenapa? Karena kalau makan teman-teman kantor kan pakai padang. Saya ngeliatin, ya Allah enaknya nasi padang. Kenapa? Saya nggak bisa gaji 600.000. Mau dapat apa udah? Ini ide. Berarti begitu kita kelar ngobrol-ngobrol ini tadi udah ngomong rendang, telur pedas, itu restoran kode. Padang.
Nanti kita lanjutnya pindah nih ke restoran Padang yang paling dahsyat yang ada di Bintaro. Bener nggak Bu? Kita bawa semua ikut. Jadi teman-teman semuanya, ya 19 tahun, ya bukan sebentar. Ya 365 hari kali 19 kaliin berapa? Penuh air mata, penuh cerita, tapi bersama Allah semuanya indah. Bersama Allah itu semuanya mudah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan rumah tangga teman-teman semuanya senantiasa dicurahkan kesabaran, keyakinan ya bahwa rezeki Allah sudah atur, bahwa anak-anak sudah masing-masing ada rezekinya ya. Kuncinya kesabaran, saling mengerti antar pasangan ya, dan jangan mencari-cari kesalahan, kekurangan. Karena kita menikah bukan dengan malaikat, bukan dengan nabi, bukan dengan rasul, tapi apa? Manusia. Walaupun Ustadz bukan banyak loh rumah tangga Ustadz juga yang bubar juga. Artinya apa? Manusiawi. Ya, bahkan Nabi SAW pun pernah mentalak istrinya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa rumah tangga manusia itu begitu. Ada saja gitu, friksi-friksi, gelombang-gelombang. Maka teman-teman, sebelum kita tutup, saya ingin tanya yang terakhir. Setelah udah Adrian memilih sering ke masjid, kemudian sekarang salah satu pembesarnya kajian musyawarah. Nah, terus ini sibuk apa sekarang? Setelah Adrian Maulana baru, the new Adrian. Nah, lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, jadi Senin sampai Jumat, ini saya sekarang ada bekerja di sebuah perusahaan pengelola keuangan. Ya, istilahnya namanya manajer investasi, ya asal Inggris. Sudah berarti tahun keempat nih Bun ya. Nah, saya diamanahkan juga sebagai pelaksana unit syariah untuk di perusahaan ini. Nah, tapi memang ya situasinya adalah saat ini syariah ini kan masih banyak PR-nya, masih proses gitu. Dan ya antara serius mau dibesarkan atau tidak nih oleh maksud pemerintah juga, wallahu alam ya, karena masih banyak pekerjaan rumah dan juga SDM-nya juga masih sangat terbatas. Tapi saya terpanggil untuk bagaimana berkontribusi. Awalnya itu untuk menata kehidupan keluarga kita, tapi sekarang bagaimana bisa bantu kehidupan banyak orang untuk bisa lebih menata lagi supaya cita-citanya jangan banyaklah masyarakat Indonesia yang punya problem dengan keuangan. Ya, salah satunya adalah dia bisa harus menyisihkan sebagiannya dari pendapatan kayak Ustadz itu. Ya ada yang dia nikmati secukupnya, ada yang dia sisihkan karena kan kehidupan kita penuh ketidakpastian, ada resiko-resiko. Nah, cuman selama ini mungkin pos penempatannya banyak yang nggak tepat. Misalnya tempatnya katakanlah yang nggak optimal, misalnya cuma di instrumen tabungan kalah sama inflasi, atau kedua kalau tadi Antum bilang dari sisi syariat gitu, nah, tapi yang misalnya Allah nggak suka, nah itu kan tentu kita harus juga perhatikan di situ. Ya sambil berproses Ustadz, ya tapi kalau memang nanti ada satu petunjuk-petunjuk lagi dari apa, kita selama ini kayaknya ngalir aja ya Bun ya, nggak pernah memaksakan, misalnya dari ya nasihat antum, dari istri, kemudian Allah berikan hidayah atau berikan jalan-jalan lain, kita nggak pernah mau nolak-nolak itu kok, gitu insya Allah. Jadi sekarang selain ngantor, sibuk juga kajian bersama teman-teman musyawarah. Oh iya dong, pasti pribadi itu ya. Ya itu sadaran kita sama, saya juga bukan sendiri, tapi saya juga libatin istri, karena kan apa-apa kan juga rasanya nikmat kalau bareng-bareng ya kan. Iya, itu kuncinya. Teman-teman, saya mau kasih satu resep ya. Ini resep beneran. Dan saya lihat, saya praktisi. Rata-rata orang yang sayang sama istrinya, hidupnya berkah. Percaya deh. Itu hasil penelitian saya. Mertua saya, orang tua saya, pokoknya kalau sayang sama istri, melibatkan istri, terbuka, ngobrol, rezekinya beda. Dan perhatikan, orang-orang yang hianat sama istrinya, hidupnya hancur. Beneran. Lihat aja deh. Boleh cari siapa orangnya. Saya libatkan istri. Saya udah pernah mengalami itu. Saya juga dulu orang yang artinya pernah punya banyak kehilapan, banyak kesalahan. Saya banyak dosa sama istri saya, ya. Dan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu demi Allah nggak perlu jauh-jauh. Saya contohnya. Dan setelah saya akhirnya memutuskan berhijrah, saya perbaiki, saya minta maaf sama istri saya, sama orang tua saya. Lalu pelan-pelan bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Amin. Ya, dari mulai tadi anak, dari mulai haji, dari mulai bisa punya pekerjaan yang rutin tetap, kita bisa menghidupi ada beberapa lembaga juga setiap bulannya. Ya, contoh seperti itu gitu. Karena gini dah, dengan orang terdekat aja udah hianat, apalagi dengan mitra bisnisnya. Makanya Umar bin Khattab cara ngecek orang itu bisa diajak bisnis atau enggak, keluarganya lihat aja dia sama istrinya gimana. Itu salah satunya. Kalau sama istrinya baik, terbuka, ngobrol, berarti orang ini bisa. Satu. Yang kedua apa kata Umar bin Khattab, ajak aja safar, ajak jalan-jalan.
kelihatan tuh 3 hari Tabiat jalan orang tuh seperti tapi apa aslinya ya? pelitnya kelihatan. Saya yang traktir ya, saya yang traktir tapi gini terus. Saya yang traktir ya, saya yang traktir ya. Nggak jadi. Itu. Jadi gampang teman-teman. Makanya saya alhamdulillah Masya Allah, walaupun saya ustadz ya, alhamdulillah saya punya bisnis, saya punya total 6 bisnis saya, total 250 karyawan. Masya Allah. Semuanya berkah, berlimpah, dan mereka punya keluarga masing-masing. Bayangkan kalau satu punya istri, anak, berapa di bawahnya semuanya. Alhamdulillah semuanya terhidupi. Lu lihat tim saya itu gendut-gendut. Masya Allah. Tapi sebelum itu kita pengen tanya, emang Masya Allah. boleh Ustadz ya? Kalau Ustadz itu berbisnis, berusaha. Harus. Jadi nggak harus kalau namanya udah jadi Ustadz hanya di jalan dakwah aja gitu. Kenapa coba saya berbisnis? Supaya saya kalau ngisi pengajian nggak minta tarif. Makanya saya ngisi kajian di Australia, ngisi kajian di Hong Kong. Panitia nanya, Ustadz mau pesawat apa? Saya tiket beli sendiri. Hotel, saya nginep di apartemen, nggak usah pakai hotel. Nggak usah tarifnya berapa dolar Ustaz? Nggak pernah. Coba ini ya, tulis di komen siapa yang ngaku pernah saya minta tarif. Nggak pernah. Kenapa? Saya hidup dari bisnis. Jadi bisnis saya menghidupi, sehingga apa ada efeknya? Independen. Jadi ngobrol enak dong, jeder, nggak ada yang pernah, Ustadz maaf jangan ngomong ini karena udah dibayar. Nggak bisa, akhirnya apa? Saya nggak bisa diatur, enak nggak? Oh gitu. Iya, merdeka. Ilmu. Merdeka, sehingga apa? Bisnis saya itu yang kemudian mengatur hidup kita. Jadi hidup kita tenang. Udahlah hidup nggak ada utang, ya nggak? Yang kedua hidupnya juga nggak, maaf ya, udah hubungin asisten saya, teng, 1 jam 15 juta, pesawat bisnis kelas. Ya, dijemput pakai Alphard. Lu kira lu artis, lu dai, ngerti nggak? Dai itu ngingetin orang supaya baik. Lu kalau mau cari duit, mendingan jadi Adrian Maulana. Beneran serius. Kalau jadi dai, ya dai, nggak ada. Tapi Ustadz kan kalau dikasih Ustadz nerima. Lah yang namanya nerima dong, dikasih hadiah. Tahadu, tahabu. Begitu ngisi kajian, Ustadz maaf, sekedar pengganti transfer. Oh, terima kasih. Tapi nggak mungkin. Coba bayangin kalau jamaah saya ngasih, Ustadz maaf terima, maaf Mbak, kalau dikit saya nggak terima. Kan nyakitin orang. Saya terima, makasih ya Mbak, jazakillah khairan kasiran. Berkah. Anak saya dikasih makan dari uang halal. Bisnis saya 6 itu semuanya bisnis halal. Sehingga apa? Independen. Hari ini mau kemana? Nih pulang nih. Mau kemana nih? Jalan-jalan. Nge-scream yuk. Mau apa? Merdeka. Kenapa? Saya nggak bisa diatur, termasuk di TV. Ustaz Fatih boleh ngomong di TV, tapi nggak boleh ngomong ini. Saya bilang, Mas, cari ustadz yang lain aja ya. Kenapa? Karena independen. Nah, teman-teman, jadi pertanyaan itu penting tuh. Apakah ustadz harus berbisnis? Nabi SAW pengusaha. Abu Bakar pengusaha, Utsman pengusaha, Tolhah pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha. Kalau kita punya pengusaha gimana? Kita nggak makan uang yayasan. Nih, di dekatnya rumah Uda Adrian tuh saya bangun pesantren. Tanahnya aja tuh, tanah wakafnya aja 100 miliar. Bangunan di atas tanahnya 30 miliar. Semuanya masuk ke yayasan. Enak kan? Independen. Itu loh, kalau independen akhirnya apa? Kita bebas, merdeka, ngobrol main ke rumah orang, nggak pernah tergantung. Nggak enak loh dah ketika ngemis-ngemis, tolong dong bayar, saya belum mulai tausiah loh, kenapa? DP-nya belum ditransfer. Kalau host boleh, kenapa? Ada jasa. Ustadz kan dai, dia harus ngajak orang pada kebaikan. Ya teman-teman semuanya, ya mulai hari ini kalau mau berdakwah, lurus berdakwah. Jangan pernah berpikir, oh jadi dakwah, lu ustadz apa artis? Mendingan karuan jadi artis. Ya, jadi ini pertanyaan penting buat teman-teman, jadi pelajaran buat kita semuanya. Maka mulai hari ini harus berbisnis. Mulai hari ini harus berbisnis. Siap bangun bisnis dah? Siap. Siap ya. Semuanya ya. Ya, kamu jadi Tuh, CEO. lihat, beda ototnya. Saya komisaris. Dan insya Allah saya akan mulai setelah ini janji saya. Saya dan istri akan memulai bisnis. Dan ini adalah mitra atau partner bisnis saya yang pertama. Iya ya Bun ya. Kita bangun ya kerajaan bisnis kita ya Bun. Disaksikan satu Indonesia nih, dan ini motivasi dari Umi sama Ustaz. Bener. Teman-teman semuanya ya, ingat ya, sayangin istri ya, jangan hianat. Ngobrol sama istri itu ngobrol. Kenapa? Dia teman terdekat kita. Dan jangan lupa kita punya acara besar tanggal 21 Agustus 1 Muharram di Amazing Muharram tahun ini ya, karena kondisi pandemi kita tidak stop, kita tidak tutup, tapi kita punya acara Amazing Muharram 9
di 9 negara, 9 pembicara dunia, 9 kori dunia, 9 dai dunia dan nasional, 9 jam, 9 hari berturut-turut hanya di Amazing Muharram. Follow Instagram Amazing Muharram, salah satu hostnya beliau berdua. Insyaallah. Siap-siap ya. Dan salah satu tokoh inspiratifnya juga beliau berdua. Siap-siap teman-teman semuanya, dapatkan tiketnya, jangan sampai kehabisan karena crowd sekali. Kita sudah siapkan sistem pendaftaran tiketnya. Saya khawatir teman-teman nggak kebagian tiketnya. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Insyaallah. Mbak, makasih banyak. Kita yang makasih nih. Aduh, senang banget ya, nih. Teman-teman semuanya, makasih. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.